Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandung. Saya Aulia Hudayani dari SDN 262 Panyilekan dan rekan saya Diana Zelianti Z dari SDN 105 Sukarela. Saya Mila Sri Hendrawati dari SDN 250 Jakapurwa. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Iya, kita rencana hari ini akan memulai coaching ya. Iya betul Ibu. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya. Kira-kira nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah proses percakapan nantinya sudah menitik beratkan pada prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang tentunya sudah dimiliki oleh coaching ya, meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya mengharapkan nanti bahwa proses percakapan Ibu dengan coachee itu mampu menerapkan alur tirta ya, yang seperti kita ketahui di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Aulia kembangkan dalam proses kegiatan nanti? Baik Bu, jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif gitu ya, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, berarti ada dua ya, ingin kompetensi teknik rasa dan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang secara spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan itu apa? Iya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya itu adalah bagaimana mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, supaya saya juga bisa menggali potensi coachee gitu. Kemudian nanti coachee saya juga bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang coachee hadapi. Iya, memang ya mendengarkan dengan aktif itu salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari coachee nanti. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaiannya, Ibu Aul dalam proses percakapan nanti apa ukurnya? Iya, baik, indikator ketercapaiannya bahwa yang akan dituju dalam coachee saya itu akan menerapkan alur tirta secara runtut. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide gitu ya, atau gagasan dari coachee sendiri agar beliau juga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemuinya. Baiklah, semoga dari indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi dan dapat disampaikan gitu ya, sesuai alur tirta juga, kemudian ide-ide dan solusi dari coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Barangkali mungkin itu, dan yang saya harapkan semoga proses percakapan ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang tentu tadi sudah disiapkan ya. Iya, baik, siap, amin ya Bu ya, semoga bisa lancar. Terima kasih ya Ibu ya. Silahkan kita mulai saja ya proses coaching. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mila. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu Mila, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu, tapi saya sedikit pusing Bu. Oh begitu, pusing kenapa nih Bu Mila? Barangkali ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya sedikit mempunyai masalah nih di sekolah, di kelas saya. Ada anak-anak yang bercerita bahwa dia sangat sulit sekali untuk memahami pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Nah, apa Ibu Mila sudah menelusuri nih penyebab dari masalah yang Bu Mila
Mila hadapi ini? Iya, saya memanggil anak-anak ya Bu yang tadi bercerita bahwa dia mempunyai kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya lakukan. Terus saya tanya sama anak-anak, apa sih permasalahannya? Ternyata anak-anak mengatakan katanya pembelajaran saya itu kurang menarik karena kurangnya media yang saya lakukan atau yang saya bawa gitu Bu. Terutama ketika mereka melakukan pembelajaran matematika. Matematika itu di materi pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oh begitu. Nah, memang kira-kira nih menurut Ibu Mila, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu Mila harapkan gitu dari anak tersebut? Saya menginginkan sih anak-anak tentu saja memahami gitu pembelajaran yang saya berikan gitu. Kalau dengan memahami nantinya anak kan bisa mengerjakan tugas dengan baik Bu. Nah, kalau begitu ada yang bisa Ibu lakukan nggak dalam proses pembelajaran agar menarik gitu? Iya, mungkin saya akan memperbaiki gitu ya Bu proses pembelajaran, terutama pembelajaran matematika yang saya lakukan dengan mengadakan atau menyediakan media-media yang lebih menarik lagi seperti itu. Apalagi kalau pecahan itu harus dengan konkret ya Bu ya, apa media-medianya harus yang anak-anak kenal seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk sejauh ini nih ya Ibu Mila ya, apakah ada metode yang pernah Ibu terapkan gitu dan berhasil Ibu lakukan di kelas? Nah, di awal pembelajaran mengenai pecahan, saya juga saya melakukan pembelajaran dengan metode berkelompok gitu, sehingga anak-anak itu bisa melakukan kolaborasi. Dan di situ juga saya menyediakan media pembelajaran berupa buah-buahan Bu. Jadi contoh-contohnya itu contoh konkret. Jadi anak membawa buah-buahan karena hanya mengenal gitu, memotong menjadi 2 bagian berarti 1/2. Nah, pada kegiatan itu anak-anak memang cukup interaktif dan anak-anak mengerti mengenai itu. Kedepannya karena bertambahnya lagi materi, ada penjumlahan dan pengurangan, nah anak-anak mulai bingung gitu, bagaimana sih kok semakin sini semakin tidak mengerti gitu. Iya. Luar biasa sekali ya Bu ya, maksudnya sudah ada hal-hal yang Ibu lakukan gitu ya di awal. Memang anak-anak itu ini ya, belajar itu kan konkret dulu ya, mungkin lebih menarik ketika pembelajarannya lebih sulit, mungkin mereka juga agak kebingungan kita ya. Nah luar biasa sih Bu. Nah jika dinilai nih Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Mila itu seberapa banyak sih tingkat keberhasilan dengan kegiatan tersebut? Ya, kegiatan yang tadi saya lakukan itu sudah menurut saya sih ya sudah mencapai nilai angka 7 lah Bu. Gitu ya, alhamdulillah ya. Nah berarti selanjutnya nih kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Rencana yang saya lakukan tentu saja ya saya akan belajar kembali mengenai metode-metode pembelajaran yang menarik, kemudian media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, terutama di kedepannya mengenai pengurangan dan penjumlahan pecahan. Saya menggunakan ini Bu, resep. Wow. Jadi anak-anak membawa resep makanan yang dia sukai, yang di dalamnya ada konsep pecahan gitu. Nanti di dalamnya kan bercerita gitu bagaimana kalau misalnya membuat cookies gitu, berapa bagiannya dia harus tambahkan, kemudian berapa bagian yang harus dikurangi. Sepertinya sih saya akan melakukan hal itu Bu. Sepertinya menarik ya Bu ya. Iya. Nah dari rencana tersebut nih berarti kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa nih? Tadi kan Bu Mila ada di rating 7 ya. Nah kira-kira ingin meningkatkan keberhasilan itu di angka berapa? Tentu saja sih kalau mau sih di angka yang sempurna ya Bu, tapi kan itu memerlukan proses gitu. Kalau menurut saya sih 9 juga insya Allah lah Bu. Bismillah ya Bu. Sudah memuaskan mungkin ya bagi saya, anak-anak lebih mengenal lagi konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan seperti itu. Iya. Kira-kira nih untuk rencana yang sudah Ibu Mila ini ya rencanakan gitu. Nah kira-kira Bu Mila butuh dukungan dari siapa nih?
Tentu saja karena saya satu level itu ada 4 guru ya Bu. Nah, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang satu level dengan saya. Juga saya akan mengajak rekan kerja saya yang lain di kelas sebelumnya juga untuk berkolaborasi juga kira-kira pembelajaran apa yang menarik, terus metode dan media apa yang bisa saya lakukan atau direncanakan apa misalnya diadakan lagi. Oke, nah kira-kira berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Secepatnya ya Bu ya, Iya. karena materi itu kan harus ada capaiannya gitu. Iya. Jadi pinginnya tuh secepatnya dan anak-anak secepatnya bisa menambah gitu, menambah kemampuannya dalam konsep usaha. Iya, saya doakan semoga semua rencana yang Bu Mila sudah rencanakan bisa terrealisasi dengan cepat ya dan Iya. berhasil Iya, gitu. terima kasih Bu. Iya, kemudian nih Bu Mila, komitmen seperti apa ya yang Ibu lakukan agar rencana yang Ibu Mila itu bisa berjalan dengan baik? Kalau komitmen terhadap anak biasanya harus continue atau berkelanjutan, kemudian konsisten kitanya gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran tentang apa, berarti dilanjutkan dengan pembelajaran berikutnya dan komitmen gitu. Kalau kita mau melakukan pembelajaran yang menyenangkan, berarti kita harus hadir di situ total gitu, Iya. berkolaborasi dengan temannya, apalagi ketika bekerja di dalam kelompok. Iya, baik. Tadi kan Bu Mila juga sudah menyebutkan bahwa ada beberapa dukungan gitu ya yang Bu Mila butuhkan dari rekan sejawat Iya. seperti itu. Nah, apakah Bu Mila butuh juga dukungan dari pihak lain mungkin Bu selain rekan sejawat? Ibu tentu saja dukungan dari kepala sekolah mungkin ya Bu ya. Iya. Dengan media-media interaktif berarti harus ada ada bantuan dari sekolah gitu, menyediakan gitu Iya. alat-alat peraga sehingga anak-anak lebih tertarik lagi. Selain tadi anak-anak juga membawa media-media yang dia sukai seperti Iya. itu. Baik Ibu Mila, semoga rencana Ibu Mila tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, Amin, Bu. bisa terrealisasi Iya. dengan baik. Nah, bagaimana nih Bu Mila sekarang perasaannya? Alhamdulillah Bu, dengan mengobrol dengan Bu Aulia, jadi saya mendapatkan ide-ide baru Bu, gitu, yang akan saya lakukan nantinya untuk menambah rencana-rencana saya sehingga nanti anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan bersemangat, dan pada intinya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mereka harus lakukan. Iya. Seperti itu. Syukurlah kalau begitu Ibu Mila ya. Mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya cukup Bu, mungkin nanti Iya. kalau ada permasalahan saya akan menghubungi Ibu lagi. Iya, nanti Bu Mila jangan lupa ya kita sharing lagi bagaimana nanti keberhasilan Bu Mila nanti ketika sudah melaksanakan rencana-rencana Bu Mila. Iya, insya Allah Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Mila, sukses selalu. Iya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu tadi sudah mengamati percakapan yang dilakukan dengan coach ya terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching? Selanjutnya, apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching tersebut? Iya, untuk proses coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, alhamdulillah, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi yang saya terapkan tadi itu adalah dengan mendengarkan aktif gitu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu bahwa sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Jadi di catatan saya Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika berbicara gitu ya. Ibu dengan coach itu setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian juga Ibu sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya.
kemudian ibu juga sudah melaksanakan gitu ya, melakukan percakapan dengan alur tirta dari mulai tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan alhamdulillah ya, secara gambaran umum dari catatan saya ini, ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa ibu. Satu lagi ya, ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira potensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan kesadaran penuh gitu ya, dimana tadi koci itu masih ada unek-unek gitu, kemudian seharusnya saya juga menggunakan teknik stop gitu ya, agar bisa lebih rileks gitu ya, koci tadi agar lebih tenang gitu dengan mengungkapkan permasalahan-masalahan yang dia hadapi, seperti itu Ibu. Betul, baik. Mungkin dari yang ingin ibu kembangkan itu kehadiran penuh ya, agar menjadi harapan kita semua gitu. Saya doakan semoga teknik ini juga bisa segera dimaksimalkan gitu ya, dengan potensi yang lainnya juga semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching tentunya. Dan proses ini menjadi bekal kita nanti memberikan proses coaching lagi dan dilaksanakan dengan prinsip dan alur tirta sehingga tetap dilaksanakan terus menerus gitu ya Bu. Barangkali terima kasih Ibu, sebuah proses yang luar biasa gitu, semoga bisa berdampak lebih baik lagi ya, khususnya untuk Ibu dan saya juga ke depannya. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, sama-sama.